ya tentang saraf pada jantung. Kita masuk ke asuhan keperawatannya. Semoga bisa nyambung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan memberikan tentang asuhan keperawatan pada pasien-pasien bedah jantung ya. Tujuannya agar kita sebagai perawat ya mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien-pasien kritis, khususnya pasien-pasien bedah jantung dengan operasi besar dengan bantuan tadi saya sampaikan, bisa on pump atau tanpa pump ya, dengan bantuan jantung saat berdetak atau gimana ya, khususnya minimal teman-teman kita sebagai perawat mampu melaksanakan tata laksananya. Setelah tata laksana dari kamar operasi, persiapan dari ruangan, kita menerima ke ruang ICU-nya, minimal teman-teman mampu memonitor dari mulai datangan, dari mulai intraoperatif sampai dengan persiapan, minimal teman-teman tahu ya, minimal memahami nanti akan konsep seperti apa dari tahap penerimaan, jalannya pengawasan observasi 1-2 jam sampai dengan 4 jam atau 24 jam di awal pasca bedah jantung. Ya, nih ya intinya tadi Pak sudah sampaikan bahwa penyakit-penyakit jantung, pembuluh darah dewasa ini merupakan penyebab kematian paling utama di Indonesia. Ya, seringkali tindakan ini memerlukan tindakan pembedahan. Ya, tindakan pembedahan. Nah, persiapan kita mulai dari persiapan dari mulai pasiennya, intrabedah dan perawatan pasca bedah ya. Jadi keperawatan perioperatif ya aktivitas yang diberikan kepada pasien sebelum tindakan operatif, selama proses pembedahan dan sampai dengan pasca pembedahan, setelah selesai pembedahan. Nah, indikasi-indikasinya biasanya seperti saya sampaikan terjadi karena nih harus dioperasi atau dikoreksi. Nah, terjadi karena ada kelainan anatomi dan fungsi jantung. Biasanya pasien-pasien ini, nah ini ada yang perbaikan anatomi, koreksi total. Kalau yang bypass ini operasi, ini koreksi, implan seperti pacemaker, transplantasi jantung tidak dapat berfungsi. Ini jarang kita temukan di Indonesia ya, yang ditransplantasi ya. Oh belum ganti slide-nya? Pak Dede, Oh, slide-nya Slide-nya Pak, belum ganti Pak. belum ganti. Sebentar, sebentar. masih judulnya saja, Pak. Oh gitu. Kok di sini saya ngeganti ya di tempat saya sebentar. Di sayanya ganti. Ganti nggak Kak? Ganti, Siap Pak. sudah. Ganti ya? Iya, Pak. Sudah berganti. Ini ganti Kak? Sudah Pak, sudah. Nah, oke deh. Maaf ya. Tapi belum full screen Pak. Hah? Belum full screen? Pak belum. Sebentar. Di saya sudah share screen, sudah full screen. Sebentar. Udah belum Kak? Ibu, Bapak? Belum. Pak, Masih kecil ya? iya, Pak, betul. Masih kecil. Ganti tapi kecil gitu. Bentar. Tabnya di mana?
Sudahkah besar, Kak? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Ini ganti nggak slide-nya? Ganti. Bisa, pindah. Ganti, Pak. Ganti. Udah. Nanti. Siap. Oke. Ya, jadi tadi telah saya sampaikan bahwa indikasi-indikasi berjantung itu kan tergantung dari ada left option, kelainan anatomi pembuluh darah, biasanya ada kelainan pembuluh darah, terusnya ada stenosis katup ya yang berat atau regurgitasi katup yang sangat berat dan angina pectoris kelas 3 dan 4 menurut CSS CS atau Canadian Cardiology Society ya. Terusnya adanya UAP atau unstable angina pectoris, terusnya komplikasi akibat infak miokardium, nanti di sini ada nih. Ini ada endokarditis, adanya katup jantung infeksi, tumor dalam rongga jantung, dan trauma jantung pada tamponat atau tahan. Biasanya operasinya kan ada dua ya sistemnya, yang terbuka dan tertutup. Ya, membuka rongga jantung biasanya pakai bantu mesin, dan tanpa membuka rongga jantung biasanya pakai pasien pakai sangsang atau PCI. Ya, biasanya yang ekstra komporal itu yang CABG, pasien kardio arteri bypass graft, corona arteri bypass graft. Ya, biasa kita buka nanti kategori pembedahan. Jadi menurut pembedahan itu berdasarkan caranya, berdasarkan tekniknya, tujuan pembedahannya, terusnya berdasarkan situ atau tidak prosedur pembedahan itu, dan lokasi anatomis. Ya, berdasarkan caranya ya, ada yang tertutup dan terbuka. Biasanya kalau yang terbuka itu rata-rata menggunakan mesin. Nih, menggunakan mesin jantung paru. Ya, ekstrakorporal namanya. Ya, setelah diambil alih oleh mesin, kerja jantung dihentikan. Jadi saat terjadinya graft atau di bypass, jantungnya berhenti. Ya, itu yang terbuka. Jadi dibuka tuh rongga toraknya. Biasanya dibukanya di area mediastinum. Ya, kalau yang tertutup, ya tanpa mesin, biasanya tanpa mesin ekstrakorporal. Ya, jantung tetap berfungsi, dia tetap berdenyut ya pelan-pelan sesuai ininya tanpa membuka rongga jantung. Misalnya ligasi PDA pada pasien-pasien anak ya, diligasi, terusnya betesan, terusnya respirasi farsio aorta ya, biasanya pasien ini tanpa adanya pembukaan ya, jantungnya tertutup, pemasangan sang atau PCI. Operasi terbuka biasanya diletakkan di rongga darah. Nah, ini dari struktur jantung itu kita ingat-ingat lagi sedikit sebelum kita berdasarkan darahnya. Nah, sekarang kita berdasarkan tujuan operasinya itu untuk apa? Ya, operasi jantung itu tujuannya untuk apa? Dari yang tadi ya, tujuan dari klasifikasi tujuan inilah secara paliatif dan korektif. Yang tadi, yang paliatif itu untuk bertahap, operasi jantung paliatif itu secara bertahap, ya. Juga pada kondisi kritis, misalnya darurat, dan karena mungkin jadi korektif. Nah, untuk korektifnya biasanya bersifat definitif. Nah, dibulat balik jadi ini. Jadi isinya memperbaiki anatomis, ya misalnya ASD, terusnya PSD, itu yang secara tadi di atas ini. Ada COF ya pada pasien
pasien-pasien rumit, apalagi yang TOEF itu jarang kita di RSPAD yang total koreksi TOEF. Biasanya kita baru kemarin di ruang picu-micu udah 2 bulan ini ada TOF. Alhamdulillah berhasil pasiennya total koreksi itu ya. Biasanya memperbaiki fisiologis kalau anatomis tidak normal ya. Terusnya berdasarkan itu semi elektif atau secara elektif. Biasanya nanti kita melakukan ini di RSV itu secara elektif. Kalau yang sito-sito biasanya jarang kita temukan kecuali pasien post PCI. Ketemu langsung tindakan sito, masuk ke IC dulu persiapan, baru nanti persiapannya seperti apa. Perawat harus di awal peran sebagai apa tahuan. Untuk yang emergensi, nah yang oleh elektif ini biasanya, nah ini tadi yang ada PDA, ASD segala, yang kasus sering terjadi pada anak-anak ya, asianotik, PDA itu yang biasanya pada anak-anak. Kalau yang biasanya pada ini nggak jalan, maaf sebentar, maaf. Ini biasanya orang dewasa ya, yang kita sering temukan. Nih, yang koreksi. Intinya dia maksudnya cyanotik. Ya, kata lagi overlock. Jadi kelainan pada ventricle septal defect, stenosis, ya, yang kalau mereka kata TGA. Kemudian untuk yang didapat biasanya pada pasien orang dewasa, endokarditis, infeksi pada jantung, kelainan katup, nanti biasanya MPR, arteriosklerosis, sumbatan pada pembuluh darah jantung yang biasanya nanti digerak, aneurisma pada pembuluh darah, nah periganti pada selaput jantung. Kemudian nanti kita langsung aja yang biasa ditemukan di kita ngerjakan itu biasanya CABG ya, coronary artery bypass graft, dia penanganan intervensi dari penyakit jantung koroner, membuat saluran baru ya melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan, biasanya daerah-daerah di RAD ya, itu nih garis besarnya. Nah, biasanya tindakannya ngambil grafnya dari mana sih? Biasanya tindakan penggerapannya untuk mengganti arteri yang terjadi sumbatan ini di bypass nih, di ngeblok di sini. Biasanya ngambilnya dari femoralis atau nih skin graftnya di belakang sini. Ya, graft gritnya udara balik kaki ya, ada di belakang arteri di belakang sini nih. Dinding dada yang itu ambil dari segmen bawah pena sepana kaki di belakang sini, di belakang dari samping ke belakang sini, ambilnya dari sini dengan menggunakan mesin jantung paru ya, opam bisa tanpa ya, tanpa menggunakan mesin opam. Kalau opam biasanya dia yang larinya ke katup, ganti katup. Ini namanya mid stenosis ya, indisi di tengah tulang dada dari sini ya, ambil dari sternum paling atas sampai ke sternum di bawah sini, dimulai subclavik apa namanya, clavicula yang tulang tengah sampai ke sternum paling bawah dengan rongga perut di sini ya. Ini namanya mid sternotomy ya, tindakannya mid sternotomy ya, berdasarkan lokasi pembedahan. Terusnya yang selanjutnya biasanya torakotomi postlateral sternum, dia posisinya di samping, bentar, biasanya
samping dada, samping rongga dada yang arahnya dari garis aksila tengah, ya, garis aksila tengah nih. Mohon maaf ya, gambarnya hilang nih yang di sini. Jadi garis aksila tengah sampai nih, garis aksila tengah yang ke posterior kira-kira 2 cm di bawah angulus inferior. Angulus inferior itu anatomi dadanya biasanya sebelah sini nih, angulus inferior. Maaf ya, biasanya di tengah ke posterior di bawah angulus inferior scapula, tengah-tengah vertebra. Halo, saya kali itu benar ya. Suaranya kecil, Pak. Hilang. Terus yang kemudian yang ketiga, torakotomi anterolateral. Biasanya dia di sisi di ICS kelima. ICS kelima berarti dekat tengah-tengah antara puting ya. ICS 5. ICS 5. Nanti saya kasih gambarnya deh belakangan. Ini nggak ketemu, hilang di sininya. ICS 5 biasanya itu kan emergensi karena luka tusuk jantung dengan tamponet. Biasanya itu diambilnya di torakotomi anterolateral. Jadi posisinya di ICS 5 ya, di ICS 5. Biasanya di ICS 5 dekat, kalau kita tarik garis lurus ke aksila ICS 5, toraka kelima. Biasanya itu tindakan-tindakan emergensi ya, tindakan emergensi pada pasien tamponet atau luka tusuk di daerah jantung dan paru. Nah, persiapan kita nih, hasil keperawatan pasien berdebar jantung. Biasanya kan kita melakukan pengkajian, analisa data, rujukan diagnosa, dan tindakan keperawatan. Biasanya kita sebagai perawat harus dari awal ya melakukan tindakannya seperti apa, pengkajiannya seperti apa. Nah, biasanya kalau pasien-pasien elektif ya, elektif direncanakan biasanya sebulan atau 2 minggu sebelum tindakan. Biasanya persiapan kita persiapan prabedah. Apa sih peran perawat sebagai persiapan prabedahnya? Minimal kita menganalisa apa namanya riwayat pasien ya, mulai dari penyakitnya masa lalu, ada riwayat merokok atau tidak ya, riwayat tadi yang kita analisa nih, pengkajian nyerinya gimana, psikospiritualnya seperti apa ya, riwayat penyakit lalu, ada misalnya ada BPH, DM, terusnya ISPA atau gastritis ya, biasanya itu kita kaji di awal ya, namanya awan awal. Biasanya itu dari mulai pasien poli, tindakan segala semuanya. Nah, selanjutnya di saat pengkajian kita kaji lagi nih persiapan mental. Biasanya hanya bisa iya siap siap siap, tapi saat tindakan nanti pasiennya tidak komit itu biasanya yang gelisah-gelisah itu kita sering jumpai. Katanya nanti setelah pulih atau gimana masih cemasnya masih tingkat tinggi ya. Jadi peran perawat persiapan mental seperti apa. Nah, biasanya kita kaji nih. Yang kedua tadi kan pertama analisa, kedua mental. Nah, kalau bisa kita kaji tuh secara mendalam, sudah siap atau belum, dari sisi keluarga mendukung atau tidak, dari pasiennya sudah bisa menerima atau ya. Terus kemudian saat pengkajian kita perlu analisa riwayat pengobatan. Biasanya kita kaji nih pasiennya selama ini minum obatnya teratur atau tidak. Biasanya kalau antikoagulan itu 1 minggu sebelum kita melakukan tindakan pembedahan di stop dulu ya, atau minimal 3 hari sebelum tindakan operasi. Obat-obat pengencer darah, ya, aspirin dan obat-obat jenis ya, pokoknya minimal semua dihentikan 1 minggu sebelum tindakan.
Kalau obat-obat antidiuretik biasanya 1 hari, biasanya kan dapat HCT, furosemid ya, terusnya obat-obatan yang sifatnya ada riwayat gula itu tetap dilanjutkan ya. Biasanya nanti pakai insulin dikonversi persiapan sebelum. Kalau obat-obat yang lainnya ke riwayat, misalnya pasiennya punya gula ya. Nah, biasanya setelah persiapan itu sudah selesai, kita tahu obat-obat apa yang kita harus kaji, pengobatan antibiotik biasanya sifatnya profilaksis ya, waktu saat induksi biasanya, atau obat oral. Mungkin pasiennya nanti kan dapat ada penyakit-penyakit terdahulu sebelum apa ya. Terusnya yang namanya obat anti hipertensi tetap diteruskan ya. Obat-obatan itu yang biasa diminum tetap harus diminumkan. Nah, yang keempat ialah pemeriksaan fisik. Teman-teman minimal mengkaji secara head to toe dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ya. Lihat di kulitnya, di gigi. Biasanya kan rata-rata pasien mau persiapan bedah jantung besar itu konsul ke gigi, konsul ke kulit ya. Kita lihat lagi monitor hemodinamiknya seperti apa ya. Biasanya sama itu pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan ekstremitas penyakit pembuluh darah seperti apa, kita kaji dulu semuanya. Nah, yang selanjutnya kan malah pemeriksaan penunjang. Nah, di saat pengkajian ini teman-teman datanya harus dikaji. Pemeriksaan penunjangnya apa sih yang ibu bawa, Pak pasien ini bawa ya, minimal adalah hematologi lengkap ya, ada analisa gas darahnya, itu biasanya nanti setelah persiapan mau ke kamar operasi, lihat kimia darahnya, urium kreatinin, elektrolit ya, urin lengkap, enzim biasanya pendukung jantung itu TPK-TKMB ya, fungsi hati, HBsAg, SPT-SPT. Nah, biasanya paling utama ialah torak foto, ECG, hasil riwayat PCI-nya, ya, itu yang perlu teman-teman lengkapi, ya. Nanti biar katanya tetap terbawa sampai pasien dari mulai persiapan di poli, ruang perawatan, kamar operasi, sampai nanti ke ruang perawatan ICU, itu datanya tidak tercecer, ya. Nah, yang paling utama ialah persiapan darah-darah atau seperti PEXEL, PRC, trombosit, biasanya berapa elektif. Nah, itu pasti dipersiapkan semua sebagai observasi untuk mengurangi resiko perdarahan nanti. Ya, biasanya keluar darah, bayar darah, keluar cairan, kejar cairan, seperti itu biasa tindakannya. Nah, yang ketujuh biasanya teman-teman biasanya kita itu melakukan mulai dari perawat, dokter PGP, dokter anestesi, biasanya melakukan edukasi. Ya. Ini nggak ganti, Pak. Nggak sengaja, saya ganti, saya lagi ngebahas pengkajian dulu. Gitu. Iya, Nah, Pak. Oke. jadi perawat itu melakukan pengkajian. Nah, ini datanya biasanya dari mulai persiapan sampai itu kita kaji dari riwayat sebelumnya, dari ke pengkajian ini. Nah, kemudian selanjutnya di pengkajian itu kan kita minimal memberikan edukasi, ya, persiapannya edukasi seperti apa, informasi, menyampaikan informasi. Biasanya ada tindakan inform konsen, ya, ingetin dokternya atau perawat teman-temannya lain, apa sudah lengkap semua, ya, bisa kasih tahu waktu tanggal penggunaan pembedahannya, nanti lokasinya di mana, itu biasanya dokter JPJP yang akan melakukan apa, yang memberikan informasi. Nah, biasanya nanti play-off-nya seperti apa. Nah, teman-teman minimal tahu, oh iya, sudah diedukasi, ada inform edukasinya, ada tanda tangannya, persetujuannya, ya, saat kita melakukan pengkajian. Pasien-pasien dengan indikatornya seperti apa, ya, nanti proses pedang seperti apa. Biasanya kan teman-teman juga sudah paham nih, yang kurang apa, yang belum itu apa. Nah, tindakan-tindakan daftar diagnosis penunjang, edukasinya seperti itu. Nah, minimal kita tahu prosedur dari awalnya, ya. Biasanya kalau tanggal, waktu, tindakan, tempat nanti akan dibedahnya di mana, nanti setelah pembedahan masuk ke mana, biasanya nanti dokter GP ya, dokter DPJP yang menyampaikan kepada keluarga sambil inform konsen di
surat persetujuan tindakan. Nah, biasanya itu kan sebagai dokumen legal. Nah, teman-teman perawat minimal sebelum diantar ke kamar operasi dicek lagi tuh biasanya persiapan timbang terima pre-op dan ke intra-op ya. Harus ada surat persetujuan minimal pasiennya atau walinya atau keluarganya tanda tangan ya, kompeten, informasinya seperti apa ya, minimal pengobatannya jangan sampai nanti di awal seperti ini, saat pasca seperti ini, jadi harus terjadi kolaborasi sinkron, jadi tidak saling menutupi atau menambah-nambahkan nanti setelah operasi hasil seperti ini, hasil seperti ini ya, teman-teman kita sebagai perawat minimal ada di tengah ya. Nah selanjutnya persiapan fisik nih, dari persiapan fisiknya saya nggak banyak kok. Nih, nanti biasanya keperawatan interruptnya. Kita lagi pengkajian dulu, ya. Biasanya persiapan fisik pasien-pasien pre-op itu minimal teman-teman tahap. Oh iya, puasa dulu, ya. Tidak minum minimal 4 jam sampai 6 jam. Tapi puasa dari mulai pukul 2. Misalnya operasinya jam 9 atau jam 8, minimal 8 atau 10 jam sebelum tindakan sudah mulai puasa. Minumnya sudah makan 6, ya. Tidak makan, pokoknya ini tidak makan itu minimal 6 jam, mungkin kalau minum masih bisa 4 jam, terusnya tidak makan berat sampai 6 sampai 8 jam. Biasanya pasien sehari sebelumnya dimandikan dengan sabun atau betadine, mandi besar, semua dicukur-cukur alatnya semua yang ada rambut-rambutnya ya. Nah, setelah mandi dengan sabun, dengan desinfektan, pencukuran daerah-daerah yang akan ditindakan operasi, nanti desinfektannya nanti bisa di ruangan, bisa di oka. Tapi kalau di ruangan biasanya persiapannya hanya mandi betadin, ya, mandi betadin, pencukuran. Kalau biasanya nanti di oka dibersihkan lagi. Nah, selanjutnya analisa data sudah, nanti kita pengkajiannya. Nah, pengkajian selanjutnya ialah di intraoperatif. Biasanya yang tadi nih, perawatan intraoperatif ya, minimal perawatan intraoperatif kita timbang terima saat OKA. Biasanya timbang terimanya teman-teman dengan perawat OKA-nya atau perawat anestesinya kalau mengantar ke kamar operasi. Anestesi, Pak. Ya, sama ini juga tindakan. Apakah di tempat teman-teman semua, Bapak Ibu, tindakan pembedahan operasi itu sudah ada, sering atau belum atau gimana? Biar ada gambaran dulu sayanya nanti nyatanya. Ada Pak, belum. Ada Pak. Jadi minimal hampir 60% 70% belum pernah ya mengantar persiapan pasien-pasien untuk pasien bedah jantung di rumah sakitnya masing-masing. Kalau yang sudah ada ya nggak apa-apa, kita nanti sambil sharing yang kurang di mana, yang lebihnya di mana, nanti saling menutupi ya. Biasanya pasien-pasien perawatan intraoperatif itu perawat dari ruangan setelah semua selesai dari poli masuk ke ruang perawatan, persiapan sudah hampir 70% 80% untuk persiapan operasi, biasanya diantar ke kamar operasi. Nah, biasanya nanti setelah tindakan di kamar operasi ini yang kita kaji ya, walaupun kita tidak ikut, minimal teman-teman nanti setelah masuk ke ruang perawatan ICU nih, di ICU minimal teman-teman mengetahui nih proses ABCDE-nya oleh perawat sirkulasi anestesi. Laporan operasi itu ada laporan operasinya. Nah, itu minimal teman-teman bisa menguasai ya. Saat mulai di intubasi pukul berapa, di insisi pukul berapa ya. Terusnya kepatenan gudanya berapa, pakai ETT-nya nomor berapa, pakai menunya lapornya kan kita biasanya siapin ETT-nya, siapin pengisipan lendirnya ya. Kalau sebelum tindakan biasanya itu dokter-dokter anestesi mengerjakan ya, gudel, biasanya ada tungkup ya, dan ventilator. Kalau sudah dalam intraoperatif biasanya saat datif dulu,
persiapan, semuanya sudah tenang, relaksasi, baru sambung dengan ETT, intubasi baru sambung dengan ventilator. Biasanya masuk kamar operasi kompos ventis, ya, CM tenang gitu kan, keluar antara dua pilihan, berhasil dan tidak berhasil, seperti itu. Karena saat intraoperatif bisa aja berbeda hasil yang saat diagnostik dengan saat dibuka, ada yang berbeda, ada ditemukan iya berbeda, ada. Makanya antisipasi seperti apa, nanti minimal teman-teman tahu setelah pasca operasinya. Oh iya, nanti pastinya kemarin tadi di kamar operasi nanti dokter Agus jelasin saat intraoperasinya perjalanannya seperti apa, on pump atau intra pump, pendarahan atau tidak, obat-obat antikoagulannya seberapa lama, gitu ya. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh teman-teman nanti saat pasca masuk ke ruang perawatan ICU-nya. Ya, minimal persiapan lagi sudah terpasang. Ini biasanya perawat-perawat yang ada di kamar operasi, perawat bedahnya, perawat anestesinya yang melakukan tindakan. Yang minimal nanti teman-teman tahu nih, mulainya jam berapa dipasang ETT, sambung ke mesinnya, mulai apa terjadi pemantauan gimana, CPP-nya seperti apa, ya, tekanan seperti apa, urinnya gimana, perdarahannya seperti apa, hemodinamik apa. Nih, nanti ada di laporan pembedahan dan laporan kartu anestesi. Teman-teman minimal bisa memasukkannya. Nah, ya BCD-nya yang tadi. Persiapan tetap ada. Nah, defibrilator buat apa sih? Ya, mengantisipasi aritmia, ya, seperti PF. Ya, takut saat nanti terjadi tindakan pembedahan terjadi aritmia, ya. Yang kemarin kan dari Perti udah tuh gambarannya seperti apa sih aritmia gitu ya. Nah, ketermin ini biasanya jangan sampai terlalu panas, ya, didinginkan biasanya, ada alatnya, ya. Pasiennya biasanya fisiologisnya gimana, terlentang, miring kemana, miring ini tergantung posisi saat operasi dan saat apa yang akan dikerjakan oleh dokternya. Nah, biasanya nih, kalau TE transoesophageal biasanya nanti kalau emang ada jantungnya gimana, katanya senjata dan myokarditis senjata, nah tetap menjadi efektifnya semuanya sudah disiapkan oleh tim bedah jantung di kamar operasi, ya. Nah, yang menjadi sering terjadi permasalahannya nih, penanganan akut setelah tiba di ICU secara umum, maksudnya post-op, ya, pasca bedah operasinya. Biasanya apa sih tindakan perawat kita setelah post operasinya, minimal ya secara umum nih, monitor tanda-tanda vital, ya, kita harus monitor tanda-tanda vital, karena dimonitoring jenis operasi seperti apa, alat-alatnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Minimal teman-teman tahu nih terpasang ETT nomor berapa, batas bibirnya nomor berapa, terpasang CPP-nya di mana, atau ada selanggan, ya, CPP-nya di jugularis atau subclavicular, ya, kanan atau kiri, destra, sinistra. Biasa di dadanya terpasang apa di dada rongga dadanya, terpasang drain torak, ya, terpasang pigtail atau drain kecil yang ada di untuk mengeluarkan buang darah, apa sisa-sisa darahnya, ya, tanda-tanda kita jenis operasi, ya. Tapi yang paling utama ialah teman-teman bisa melihat jalan napasnya yang utama, lihat, ya, atur posisinya gimana, terus sudah terpasang wayar atau tidak, ventilator seperti apa, ya, biar ventilatornya sebelah kiri, kalau juga dari sebelah kiri berarti ETT atau gimana, ETT atau mesin ventilator sebelah kanan, biar bikin nyaman kita, karena kita yang akan melakukan tindakan keperawatannya 24 jam ke depan, minimal 1 sampai 2 jam sampai 4 jam 6 jam kita mengobservasi gimana keadaan pasiennya, perubahannya secara dinamis atau secara signifikan terjadi perubahan atau tidak, kaji lagi A B C D E nya, airway-nya, breathing-nya setelah 1 jam 2 jam teman-teman mengkaji lagi.
pasiennya sudah kooperatif atau belum, ada posisi masalah di mana, ya. Minimal di awal-awal kita oksigenisasi, ya. Oksigen tertutup, lalu kemudian sirkulasi darah. Lihat, setelah pasien masuk, kita monitoring hemodinamiknya seperti apa, penopang-penopang obatnya seperti apa pakai metropik, ya. Lihat monitoringnya, lihat poluterannya, lihat perdarahannya, ya. Jadi A, B, C. Berarti C dulu disirkulasi nih, namanya pasien bedah jantung, kita lihat sirkulasinya seperti apa. A sudah aman nih, RW-nya sudah terpasang. Nah, kemudian lihat teman-teman di sirkulasi, monitor hemodinamiknya seperti apa, ya. Biasanya nanti disambung monitoringnya yang ke arteri gimana, yang ke vena seperti apa. Nanti kalau sudah kita set ke lapangan, ada pasiennya, silakan kita diskusi bareng-bareng di sana biar ada gambarannya. Jadi minimal saat pasca penerimaan dari kamar operasi, teman-teman perawat minimal tahu tadi yang dapatkan dari mulai intranya itu. Riwayat intranya setelah dioperkan oleh perawat anestesinya, biasanya perawat anestesinya ngantor ke ICU ngikut. Dijelaskan tuh timbang terima. Nah, teman-teman silakan kaji tuh datanya semua. Minimal teman-teman punya pegangan. Oh, pasien ini seperti ini. Pasien ini pendarahannya seperti ini. Tadi di kamar operasi ada terjadi PT, tidak sesok seperti apa, ya. Jadi tahu awal dari mulai intranya. Nah, saat nanti kalau di ICU, minimal teman-teman tahu nanti ke depan akan seperti ini, nanti ke depan seperti ini. Nah, nih dengan dokter GP atau dokter jaga dan atau di PJP sudah sorak, biasanya nanti mereka nyusul datang setelah kita 1 jam beres nggak lama, mereka datang nemenin monitor apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dievaluasi, seperti itu, ya. Kemudian setelah monitor dari mulai C, D-nya, nah setelah 4 jam, 3 jam, minimal teman-teman mempersiapkannya seperti apa nih pasiennya dengan perdarahan minimal perdarahannya 1 cc per jam, ya. Teman-teman harus monitor nih 1 jam setelah di kamar operasi, dari kamar operasi ke ICU, perdarahannya seperti apa, urinnya seperti apa, hemodinamiknya ada perubahan tidak 1 jam, ya. Nah, minimal teman-teman paham targetnya mau apa, mau pakai volume atau biasanya nanti dikasih tahu kalau volume atau pressure nanti ketahuan volumenya berapa, pressure-nya berapa, MAP biasanya yang dikejar, ya. MAP-nya seperti apa, kan 2 kali sistol dan diastol bagi 2, ya, seperti itu, ya. Lancaran berarti masih di C, kemudian kita alih ke D, ya. Idenya apa, ya, kaji setelah 1 jam 2 jam rangsang pasiennya, kita bangunkan. Tadi terlalu juga bilang minimal kalau bisa di kamar operasi pasien sudah kompos mentis, dari kamar operasi ke ICU pasiennya sudah kompos mentis, ya. Jadi tidak lama-lama untuk proses screeningnya, seperti itu. Nah, dengan pasien dibangunkan, disability-nya dibangunkan, kita kaji nilainya, teman-teman bisa menilai setelah pasiennya bangun, lagi nyaman nggak pasien terpasang ventilator, terpasang alat-alat yang banyak, terpasang torak vent. Nah, sampaikan kembali, kita kaji lagi, kita analisis lagi, ya. Pak, sudah selesai operasinya, gitu, ya. Terpasang alat ini, gitu, ya. Jadi pasien tidak cemas. Biasanya walaupun sudah dibangunkan, kaget, saya di mana tidak tenang, pasiennya gelisah. Nah, itu peran perawat lagi sebagai edukator, ya, penyampai informasi sesuai dengan keadaan pasien. Kaji tingkat kecemasan pasien, walaupun terpasang ETT, tingkat cemas tetap pastikan tinggi, biar 5, ya. Nanti akan disorientasi. Nah, teman-teman orientasikan bahwa operasi telah selesai, Bapak sekarang di ruang ICU. Biasanya seperti itu, kaget dibangunkan karena tidurnya terlalu dalam, ya. Biasanya kalau pasien-pasien yang ada sedikit-sedikit gangguan itu biasanya ditidurkannya agak lama. Nanti di ICU didalamin lagi minimal 2 jam, 3 jam, nanti baru dikurang-kurangin sedatifnya, baru dibangunkan. Seperti itu. Sampai benar-benar monitornya ini stabil, semua sudah stabil. Kira-kira dokter GP-nya atau dokter GP-GP-nya sudah ACC, ya silakan di winning, ya. Nah, kita bangunkan nih, ya. Minimal teman-teman mengkaji kembali. Dan
dari awal ya. Nah, biasanya yang 1 jam, 2 jam sampai 24 jam peran perawat sebagai perawat ICU yang menangani pasien-pasien bela jantung ya, kita harus mengkaji nih jangan sampai terjadi gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan setelah pasca. Biasanya kan nanti ada gangguan paskanya. Nah, minimal teman-teman memonitoring hemodinamiknya 1, 2 jam, 3 jam, 4 jam ke depan perjalanan ya, lihat ECG-nya, lihat CPP-nya, lihat ECG masih gambar ECG-nya, ada PQRS-nya full atau tidak, sinus atau tidak, atau gangguan ada atau fibrillasi seperti apa ya. EKG-nya dimonitoring minimal hemodinamik, lihat CPP-nya, CPP-nya berapa sih batasnya, normalnya seperti apa, lihat saturasi oksigennya dengan pasien dipasang mode ventilator misalnya synchronize oksigen 60, 70, berapa sih target O2 saturasinya, kemudian pemisahan penunjang, cek laboratorium ya, biasanya dicek nih AGD-nya, hematologinya, DA-nya, perdarahannya seperti apa ya. Biasanya selanjutnya kita EKG 12 lead biasanya. 12 lead kita EKG ulang setelah pasca bedah jantungnya di kamar operasi ya. Biasanya teman-teman juga lihat obat-obatannya sudah masuk dari kamar operasi, dibawain ke ICU, ya disambung apa sih? Yang inotropiknya, sedatif, inotropiknya seperti apa, yang kayak obat-obat penunjang buat naikin tensi, ya. Inotropiknya apa? Terusnya buat menahan volumenya seperti apa, diastol konsumsinya seperti apa, obat-obatannya. Itu jangan bisa merek dagang, minimal teman-teman pikir tahu buat menjaganya, buat jaga stabilitasnya seperti apa. Yang mau dikejar apa, volume apa, pressure-nya, ya. Itu. Jadi yang sangat-sangat diharapkan ketatnya itu ya setelah datang ke kamar operasi ya, setelah ke kamar ICU. Nah, setelah obat-obatan dikerjakan, kita timbang-terima, EKG kita kerjakan. Selanjutnya apa lagi? Obat udah. Nah, pertama ialah drainnya. Drainnya seperti apa? Produksinya banyak atau tidak? Biasanya drainnya itu yang ada di torak itu kan biasanya dia pakai torak drain, sambung ke mesin pressure suctioning. Ya, teman-teman harus memonitoring produksi drain setelah datang dari kamar operasi, pasien sudah tidur di kamar di ICU. Nah, 1 jam ke depan teman-teman monitor nih berapa produksi drainnya, lebihnya 1 cc per jam per kilogram berat badan per jamnya. Misalnya berat badannya 70, kendaraannya hampir 1 jam di awal. Nah, itu teman-teman lapor dokter jaganya di JPJP yang saat itu sedang datang. Dok, apa perlu tambah darah? Ya, dok, apa perlu tambah cairan? Itu ya. Biasanya drainnya itu yang kita harus jaga-jaga sampai jangan ada sosok atau bekuan di ujung-ujung torak drain dari paru-paru dari rongga dada. Ya, lihat potensi drainnya gimana, lancar tidak, kuat enggak sedotannya, ada sumbatan, ada sosok di ujung itu atau gimana. Nah, biasanya ada pigtail itu seperti apa namanya freeway di ujung itu, biasanya nanti dilihat produksinya 1 jam ke depan berapa produksinya ya. Setelah semua selesai kita mau, biasanya kita lanjutkan yang mau apa, pemeriksaan darah, pemeriksaan apa lengkap semua. Dok, apa perlu kontrol torak dada, protorak ya, ya. Kalau memang perlu, bikin pengajian sih perlu. Nah, terus maintenance cairan, apa caranya, perlu kristaloid atau koloid biasanya. Ya dok, darahnya habis pengajuan, ya udah tambahin koloid untuk menahan sementara sampai dengan perdarahan sampai pengajuan darahnya ada ya. Biasanya seperti itu kita kejar-kejaran. Volume dok, volume berarti kejarnya kristaloid. Potensinya dok, pressernya tambahin, obat-obatnya ditaikin ya. Biasanya 1 jam, 2 jam itu agak-agak kredit, agak-agak kredit ya. Tetap dijaga suhunya segala. Nah, itu tadi teman-teman minimal harus bisa menjaga setelah nih ya. Nanti biasanya tanda gejalanya, komplikasinya ya. Setelah itu kita baca lagi nih
Setelah pasien sudah mulai tenang, kita sudah bisa menguasai pasien, teman-teman diharapkan bisa baca lagi laporan pembedahannya, ya, laporan pembedahan dari kamar anestesi di ruang anestesi atau ICU, laporan anestesi ya. Teman-teman harus bisa lihat nih, namanya pemakaian mesin jantung on pump-nya berapa lama sih? Nanti ke depannya pasiennya akan seperti apa? Ya, nih biasanya yang terjadi komplikasi-komplikasinya, nih kalau dengan terjadinya lama-lama pasti kali ini seperti apa, pasti oksigennya, ya. Nanti biasanya nih yang teman-teman harus cegah, minimal teman-teman tahu ya diskusi ini. Nah, jadilah diskusi belajar kita sering lagi kaji neurologinya. Ya, biasanya ini GCS-nya yang agak lambat. Pas ini saya teman-teman sudah tenang nih, baca saya kan tadi baca nih, baca laporan anestesinya, lihat kaji studi neurologinya. Pasien sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam dibangunkan. Lihat tingkat kesadarannya respon atau tidak. Biasanya kalau yang terjadi gangguan-gangguan neurologis, pasiennya kan gelisah, cemas, dia akan berontak-berontak, tarik-tarik, tidak kooperatif. Walaupun pasiennya bangun, kita sampaikan apatis sampai bangun sebentar, nanti dia akan gelisah lagi, tidur lagi, ya, antara somnolen, somnolen, apatis, ya, biasanya gitu. Dan lagi kurang pupilnya, ya, lihat lagi responnya, biasanya ada ekstremitas yang terganggu, tidak respon, biasanya dia bisa-bisa aja, ya. Itu tadi, makanya saya harapkan teman-teman sebagai perawat yang akan menerima pasien-pasien jantung, baca lagi laporan tindakan anestesi, ya, selama perjalanan itu ada apa. Biasanya yang sering dijumpai nih, komplikasinya nanti ke sini ke neurologi, pasien tidak sadar bisa, ya, ya. Tadi dokter Agus kan sudah jelasin, ya, respon pertanyaan seperti apa. Tarik ke biasanya ke gastrointestinal. Boleh buru-buru pasien tadi dokter Agus saya sampaikan, ya, kita minimal pasien boleh atau diminumkan atau gimana, boleh. Tapi konsultasi dulu bising-bisingnya, ya, asistensi atau tidak, kita tekan-tekan. Biasanya kan suka pas sakit itu suka meringis ya, biasanya 6 jam, 8 jam mulai minum bertahap, atau nanti kasih obat apa infusan yang sifatnya untuk varietal, ya. Nah, setelah teman-teman kaji neurologi semua, nih selain neurologis gastro, mungkin biasanya ketemunya ke neurologi yang sering dijumpai, pasiennya gelisah, tidak sadarkan diri. Nah, untuk yang ke sistem ginjal, ya, nanti biasanya kencing, produksi urinnya, karena volumenya berkurang, karena tensinya tidak naik-naik, tidak ada tekanan volume, nanti larinya kemana? Larinya biasanya ke ginjal. Lihat produksi teman-teman minimal 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Kaji itu produksi urinnya. Kaji lagi CPT-nya berapa, ya. Tensinya gimana-gimana. Biasanya nanti larinya ke aki. Kalau sudah aki, biasanya nanti larinya ke gagal ginjal. Biasanya nanti dari ginjal, dari dokter lagi sampaikan, bisa tindakan CRRT atau cuci darah. Tapi rata-rata CRRT dulu, 3 hari observasi, hasilnya ada perkembangan, ada respon, nanti baru lanjut tindakan bedah baru minimal 3 hari, 4 hari, yang benar belum stabil, tidak bisa langsung tindakan yang mau dia bisa, biasanya CRRT dulu, ya, lihat lagi dikasih seperti apa, ya. Hari ada laki, kalau ke ginjal, biasanya seperti itu.
komplikasi-komplikasi. Nah, teman-teman diharapkan bisa mengkaji di awal untuk mengurangi tindakan-tindakan yang terjadi resiko yang menyebabkan komplikasi. Kalau pasiennya bagus, responnya bagus, biasanya 4 jam setelah penanganan, dia akan respon bagus, akan tidak ada gejala yang lain, hemodinamik stabil, respirasi normal, bisa diweaning, biasanya rencana nanti ekstubasi. Nah, setelah ekstubasi, persiapannya seperti apa? Minimal teman-teman punya bisa planning nih, ya, bisa planning persiapan nanti pasien pasca operasi bedah jantung akan ke ruangan. Ketika teman-teman menilai nih keadaan umum secara geluruh dari mulai awal datang, perawatan 1, 2 hari, 3 hari. Biasanya paling lama kalau pasien bagus itu 2 hari, 3 hari pindah ruangan. 2 hari, 3 hari pindah ruangan. Tapi kalau memang ada komplikasi yang lain, biasanya bisa seminggu, 2 minggu, tergantung keadaan pasiennya, hemodinamiknya seperti apa, stabil atau tidak. Ya, lihat drainnya. Nah, nanti setelah drainnya, hari kedua, hari ketiga, lihat lukanya seperti apa. Kita minimal manajemen luka. Luka yang torak drain ini, produksi drainnya sudah masih keluar tidak? Biasanya kalau sudah tidak keluar, nanti akan di up drainnya. Nah, teman-teman minimal mengkaji lukanya. Ya, idoknya minimal ada tidak? Ya, berarti dikaji nih infeksi, rubor, color, dollar, filulesa, ya. Terus pastinya kita ajarkan untuk mobilisasi misalnya mika-mikiat ketuk biasanya kalau itu kita konsultasi dengan medik, ya. Medik biasanya sudah di awal sudah terjadi persamaan, biasanya nanti pas berendong nanti paket ya, biasanya nanti ada orang radioterapi radio apa namanya ya, medik, aduh, ya. Biasanya nanti ada petugas medik akan mengajarkan pasien batuk efektif seperti apa, untuk mengurangkan selain seperti apa, cara duduk, cara miring mika kanan mika kiri, ya. Nah, mulai ROM yang simpel-simpel dulu. Kalau nanti saat dia mau pindah ke ruangan sudah bisa kayak baterainya bisa saya mengeluarkan sendiri, ya. Ya kan lendirnya bisa ngeluarin sendiri, bisa nyangka sendiri. Itu biasanya pasien-pasien yang tidak ada komplikasi, yang bagus-bagus saja. Biasanya pasien-pasien seperti itu tidak ada sakit yang lain, tapi kalau punya sakit-sakit lain seperti hipertensi atau pasien dengan DM, biasanya kita antisipasi gejalanya nanti seperti apa, komplikasinya akan apa, ya. Nanti akan temukan sama teman-teman kalau pasiennya dengan bawaannya ada DM, nanti larinya kemana akan kelihatan. Atau pasien dengan hipertensi akan kelihatan. Tapi kalau pasien pure murni dengan CABG atau katup, biasanya baik-baik saja. Paling hanya masalah harga diri, maksudnya dia minder, masih cemas, ya, masih ketakutan, atau gimana nanti proses penyembuhan seperti apa. Nah, itu kita kaji lagi. Minimal kita punya discharge planning, ya. Discharge planning, pasien ini nanti setelah dari ICU ke ruang perawatan biasa, seperti apa sih, ya. Biasanya ada kan di formulir di rumah sakitnya pakai format-format discharge planning apa nulis sendiri, Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu kalau pasien mau pindah dari ruangan ICU atau dari ruangan bisa planningnya itu nulis sendiri atau udah ada formnya? Udah ada formnya ya, berarti tinggal menceklis saja. Nah, sama seperti di ICU juga, minimal basic planningnya untuk perawatnya seperti apa. Nah, didokumentasikan tuh, kita lihat basic planning seperti apa. Nah, untuk pasiennya biasanya kita pada biasa ya apa, kalimat-kalimat yang sederhana, ya, biar pasien paham. Nah, untuk di ruangan biasanya kan rehabilitasi ya. Nanti kalau sudah dari ICU ke ruangan, gimana sih proses pemulihan biar cepat? Jadi tidak usah lama-lama di rumah sakit, setelah pindah dari ICU minimal 1 hari boleh pulang rumah gitu kan, nanti kontrol lagi, ya. Biasanya mimpi itu kerjasama dengan staf medik, ya, spesifik latihan jalan, ya,
Dari mulai namanya kakinya dikasih skin grab itu kan diambil tuh dari mulai femur, paha sampai ke otak tungkai. Nah itu gimana tekniknya? Jangan biasanya rehabilitasinya kita dengan tahap medik kerjasama dengan pasiennya. Rencana pulangnya seperti apa nanti, kontrolnya seperti apa. Nah itu jadi edukator lagi, jadi pelindung lagi. Biasanya itu ya hindari nanti setelah pasca operasinya sudah selesai ke ruangan pulang dan kontrol ke rumah ya. Terusnya biasanya pasien-pasien entah kakak nih di awal tadi ya nih di awal tadi dengan pasien-pasien ini nih yang tadi saya sampaikan gangguan neurologis ya kalau sudah ada gangguan yang lain tapi rata-rata kalau tidak ada perdarahan biasanya ke gangguan neurologis ya. Kalau ini pastinya di awal-awal nih, di awal-awal 2 jam, 3 jam, 4 jam pasca operasinya. Resikonya lebih besar, tapi setelah lewat masa kritisnya 24 jam, 48 jam, ini biasanya teman langsung ke sini nih biasanya teman-teman. Nanti setelah lewat 2 hari, 3 hari tanpa ada ini, tanpa ada ini, tanpa ada ini, apa ini, biasanya dari ke sini. Makanya monitoring produksi urinnya. Nah, benar nggak sih 0 sampai 5 0,5 sampai 1 cc kilogram berat urin darahnya berapa, gangguan neurologisnya seperti apa. Nah, yang paling utama nih hasil kultur sepsis ya, ada nggak kulturnya seperti apa hasilnya. Nanti lagi kepengaruhan fungsi hati, biasanya pengaruh terhadap obat-obatan ya. Nih biasanya sering temukan untuk pasien-pasien pasca bedah jantung tadi Trago sudah sampaikan, biasanya mereka banyak teman-teman dari awal persiapan pasien menyatakan akan melakukan tindakan preoperatif, teman-teman tahu datanya ya. Makanya nanti setelah sudah diterima di operasi di ICU diterima, pasien sudah mulai setengah stabil, baca kembali tuh data rangkuman pasiennya. Baca lagi dari awal dia mau diapakan, nanti akan jadi apa. Nah, itu karena informasinya di situ ya. Minimal mau membacanya data awal sebelum tindakan. Biasanya nanti akan ditanya yang diharapkan monitoringnya saat di awal pasca operasi minimal 24 jam di awal. Yang pertama ialah risiko perdarahan, nanti ke diagnosa keperawatan ya. Hipotermi, ya gangguan ginjal napas. Ini pakainya SDKI apa pakai yang biasa, yang udah pakai SDKI semua? Standar perawatan diagnosa Indonesia ya. Di teman-teman udah pakai SDKI semua atau masih yang STKI, belum? Pak. Diagnosa udah mulai pakai SDKI ya? Sambil belajar, disosialisasikan, nggak apa-apa intinya kalau SDK kan secara global, ini kan secara pelan-pelan satu persatu dijabarkan, intinya kalimatnya hampir sama semua ya. Biasanya komplikasinya pada sisi kardiovaskuler, sistem respirasi ya, dan masa keperawatan akan biasanya muncul. Berarti teman-teman minimal mengkajinya A, B, C, D. A-nya ada apa ya di airway? Benar nggak sih kalau di airway sistem kompresi respirasi seperti apa? Oh iya, bisa winning. Ya kan gagal gagal winningnya kalau di SDKI ya. Proses winningnya lama, kode saturasinya tidak maksimal dikasih ini, masih asidosis ya. Alkalosis, akhirnya tidak maksimal ya. Nih, biasanya kita timbul sering ketemu pasien-pasien pasien bedah jantung ya.
komplikasi respirasi, sistem kardiovaskuler, ya, sistem ginjal, anxietas tingkat kecemasannya pas lagi, ya, keseimbangan elektrolit dan gangguan kesadaran. Yang itu kan neurologi. Minggu ini ada dua, besok hari Selasa dan hari Kamis. ABG dua-dua. Ya, mungkin nanti saat skill session atau mau mampir-mampir intip-intip boleh, silakan setelah pulang skill session hari Kamis boleh. Pak mau lihat siapa kali kita orientasi kan rencana Ada yang sangat drop mulai ini. rencana skill sessionnya hari Kamis ya. Ya, Kamis. Berarti kan bisa lah nanti kita coba-coba intip setelah skill session yang pagi sampai sore. Biasanya datangnya sore, jam 2 jam 3. Sekalian kita orientasi ruangan. Biar teman-teman nanti pas rencananya bulan awal bulan ya, tanggal 1 atau tanggal 2, kita orientasi langsung ke lapangan. Minimal teman-teman tahu keadaan lingkungan seperti apa. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, untuk keperawatan diagnosa asal keperawatan pasien bedah jantung, apa yang tadi telah disampaikan, minimal teman-teman sudah biasa melakukan pekerjaannya sehari-hari, minimal lebih lebih aware lagi di tahap-tahap awal pengkajian ya, dari mulai persiapan, intra-op, post-op. Nah, biasanya yang post-op itu yang kredit itu di awal, biasanya 4 jam, 6 jam di awal. Mau diapakan ini, nanti kedepannya seperti apa, nanti akan seperti apa. Sudah ketahuan tuh, biasanya 4 jam, 6 jam ke depan setelah post-op bedah jantung. Makanya diharapkan teman-teman mau belajar membaca lagi laporan hasil pembedahannya seperti apa. Ya, mungkin nanti sambil belajar saat on-site kita diskusi, ada yang perlu didiskusikan, kalau mungkin sekarang gambarnya seperti apa, arifanya seperti apa, formatnya seperti apa, nggak apa-apa. Nanti kita diskusi bareng-bareng, kalau ada pasiennya kita belajar bareng-bareng, nanti dengan para perseptornya kita diskusi. Ya, Bapak, Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, seperti apa, karena di ASPAD anak baik itu ruangannya nggak di exchange lagi, dulu masih jadi gabung, sekarang sudah dipisah ke ruang picu-micu. Jadi pasien-pasien ASD, PSD, sekarang larinya ke picu-micu dirawatnya. Ya, karena kita sudah berhasil mengembangkan space dikembangkan. Jadi anak ke anak, dewasa ke dewasa. Ya, PD apa? Silakan sambil di jalan boleh, silakan. Ah, halo, ada yang perlu ditanyakan? Kita biar sambil diskusi, sambil nunggu selanjutnya Bu Siti Jahro ya, jadwalnya jam 11.15. Yuk teman-teman, kakak, ibu, adik, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Secara garis besar dari Dr. Agus Waluyo telah menyampaikan tata laksananya seperti apa. Saya ke bagian keperawatannya, yang harus dilakukan oleh perawat ICU di bedah jantung itu apa, gitu ya. Planningnya seperti apa, minimal dari mulai pre-op, intra-op, post-op sampai rehabilitasi. Sudah tahu prosedur alurnya seperti apa. Intinya kita sebagai edukator, sebagai pelindung, sebagai justice, ya minimal jadi change agent lah, jadi perubahan, ya alurnya seperti apa. Ya kakak, ibu, bapak, silakan ada yang mau ditanyakan? Apa masih ngeblank, masih belum kebayang? Halo, nggak kedengerannya kak? Halo,
Selamat siang, apa sudah jelas semua untuk materi kita siang ini? Kalaupun nanti belum masing-masing meraba-raba atau gimana, nanti saat kita onsite ya, kita akan coba paparkan, akan kita simulasikan seperti apa gambarannya, biar teman-teman bisa melihat secara langsung. Ya, selanjutnya ada yang perlu ditanya atau tidak? Halo? Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, kalau memang cukup jelas, mudah-mudahan nanti saat onset ya, saat onset kita langsung aja kita gambarkan seperti apa, persentase seperti apa. Rata-rata semua hampir sama dengan keperawatan biasa umumnya, cuman hanya di saat awal-awal, 2 jam, 4 jam di awal, menentukan apa pasiennya nanti proses weaningnya cepat, atau proses weaningnya lambat, atau ada komplikasi atau tidak. Mudah-mudahan sih berharapnya tidak ada komplikasi. Ya, pasien setelah operasi cepat selesai, cepat weaning, ekstubasi, pindah ruangan, dan pulang. Gitu kan. Tapi kan beda-beda setiap pasien. Nah, itu dia. Perawat lagi. Harus diapakan nih pasien? Ya, minimal informasinya tetap dapat diterima. Nah, untuk diagnosa STKI nanti coba saya baca lagi ya. Untuk diagnosa STKI sebenarnya sih kemarin sudah baca dengan dia kelompok yang kemarin, hanya sama kalimatnya jadi satu, kali ini hanya dijabarkan per item ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna sebagai tambahan ilmu, karena tidak semua tempat rujukan rumah sakit mengadak apa dilakukan tindakan pembedahan operasi bedah jantung ya. Minimal teman-teman bisa melihat, bisa tahu lah proses seperti apa. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya Bu Siti Jahro ya. Siti Jahro sebentar. Ini cantik tau ya. Kenapa? Ini kuping. Bohong orang. Ya, teman-teman, sambil nunggu Bu Siti Jahro, silakan yang mau ke belakang boleh, yang mau minum boleh silakan. Tadi sudah masuk Bu Siti Jahronya, saya konfirmasi dulu ya. Masuk jam berapa, Pak? Jam 11.15 ya. 11.15 sampai 12.45. Ya, ya jam 11.15. Ya, 15 menit nggak apa-apa. 11 silakan. Langsung sekarang, Bu. Langsung sekarang. Enggak sih, 11.15. Ya, kata Bu Siti Jahro, tetap jam 11.15. Mau disiapin dulu materinya. Ya, Bapak, Ibu. Mohon. Silakan ya, mau ke belakang boleh, mau ke kamar mandi boleh. Ya. Ya jam 11.10 lah ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak.
Di lokal gimana? Ada di situ. Ada ini ya. Untuk nanti 85 ini. Itu kan workshop. Ini.